Jakarta akhir-akhir ini tidak sehat. Jakarta akhir-akhir ini tidak sehat. Perbanyak minum. Just drink water, kata Prof. Yoga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu kembali dengan my channel Gata Medica, sebuah channel tentang obrolan terupdate masalah kesehatan sehari-hari di sekitar kita. Oke, kita akan ngobrolin sebuah topik yang cukup happening di sekitar masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yaitu mengenai kualitas udara Jakarta yang sangat-sangat buruk. Oke, dengan kondisi seperti ini, Sobat semuanya, kira-kira dampak buruk apa yang dialami oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya? Kemudian faktor-faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti ini? Kita akan obrolin di sini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk sobat yang baru join dengan channel ini untuk subscribe, like, dan komen serta share di video ini. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini mengalami beberapa hal yang agak aneh ya, misalnya merasakan sakit di tenggorokan, kemudian ada yang nyangkut, kemudian ada beberapa yang batuk-batuk gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, seperti yang sobat ketahui, Jakarta akhir-akhir ini tidak sehat. Jakarta akhir-akhir ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tercatat bahkan kemarin di beberapa hari yang lalu itu tingkat EQR-nya menyentuh level yang sangat luar biasa, 183, dan itu adalah menjadi peringkat nomor 1 terburuk di dunia. Jakarta adalah juaranya polusi di dunia, sobat-sobat semuanya. Nah, level ini bisa diartikan bahwa udara di Jakarta sudah sangat tidak sehat dan sangat tidak layak untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kemudian diukur dari tingkat konsentrasi polutan berdasarkan indeks particulate matter, itu Jakarta ini pada level yang sangat mengkhawatirkan. Ada 116,7 mikrogram per meter kubik. Dan ini setara dengan 23,3 kali dari standar yang diajukan oleh Badan PBB WHO. Kemudian, sobat semua, dengan kondisi seperti ini, kira-kira masyarakat di Kota Jakarta, apa dampak yang lebih buruk lagi yang akan terjadi pada selain dari hal-hal yang tersebut di atas? Kira-kira ada kejadian apalagi yang bisa menimpa masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Oke, saya akan berikan sebuah studi tahun 2011. Studi tahun 2011 yang diterbitkan oleh The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine yang melibatkan sekitar 1,2 juta penduduk di Amerika sana. Jadi ini studinya dilakukan di Amerika. Kemudian kesimpulan dari studi ini adalah bahwa setiap peningkatan 10 mikrogram per kubik konsentrasi PM tadi itu gitu, akan berakibat terhadap peningkatan 15 sampai 27% kematian akibat kanker paru. Sobat semuanya, kanker paru. Jadi tidak main-main. Jadi selain cuma dampak dari yang tadi itu, batuk-batuk, mungkin tenggorokan gatal, yang lebih parah adalah bisa terjadi booming kanker paru kalau keadaan seperti ini, kondisi buruk udara Jakarta itu tidak segera bisa diatasi. Kalau yang tadi itu seperti tenggorokan gatal, batuk dan sebagainya, itu mungkin masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya udah biasa. Tapi yang kanker paru adalah suatu yang luar biasa, very very terrible. Oke, dari dalam negeri sendiri ada salah satu guru besar FKUI sekaligus sebagai ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yaitu Profesor Chandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa dampak utama polusi udara pada kesehatan adalah penyakit infeksi paru-paru atau yang biasa disebut dengan ISPA, dalam bentuk misalnya tadi itu yang di atas, radang tenggorokan, bronkitis, hingga perburukan penyakit kronis. Itu adalah menurut Prof. Yoga. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi biang kerok terjadinya kondisi buruk dari udara Jakarta ini kira-kira. Kondisi perburukan udara di Jakarta ini. Oke, seperti disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kita, Ibu Siti Nurbaya, menyebutkan bahwa pencemaran udara di Jabodetabek dan sekitarnya ini dipicu oleh faktor transportasi, kendaraan bermotor, itu faktor utamanya. Kemudian diperkuat juga oleh pernyataan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, menjelaskan bahwa banyak faktor sebenarnya yang menjadi penyebab meningkatnya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya ini, dan salah satu sumber utamanya adalah tadi itu transportasi kendaraan bermotor. Oke, mungkin
apakah ada sih penyebab-penyebab lain yang menyebabkan polusi ini selain emisi kendaraan bermotor? Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa menyebabkan kondisi udara suatu kota itu menjadi buruk, terutama di Jakarta ini ya. Dan kita tahu di sekitar Jakarta itu banyak banget industri di daerah Bekasi, Tangerang, Bogor, Jakarta Utara dan sebagainya. Itu adalah pusat-pusat industri yang pada umumnya basic dari bahan bakarnya adalah masih bahan bakar fosil, batu bara dan sebagainya. Dan ini adalah bisa mempunyai andil yang sangat besar terhadap faktor polusi di Jakarta dan sekitarnya. Di mana kita tahu bahwa di negara-negara maju bahan bakar ini di bidang industri batu bara di bidang industri ini adalah sudah diharamkan di beberapa negara maju. Tapi di negara kita masih menjadi primadona karena kita tahu bahwa di Indonesia itu adalah masih menjadi gudangnya batu bara. Bahkan kita adalah menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia mungkin ya. Itu jadi industri yang berbasic dengan batu bara ini masih menjadi primadona. Kemudian faktor yang lain adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Ekstrim seperti apa kira-kira? Jadi kita tahu sobat sehat semuanya bahwa di negara-negara lain seperti di India, di Cina, mungkin di Australia itu yang kita dengar di Hawaii dan sebagainya itu ada fenomena El Nino di mana di situ udara sangat kering dan sebagainya. Dan ini juga berdampak terhadap anomali cuaca di negara kita. Jadi ini juga bisa berdampak juga pada udara buruk yang ada di beberapa kota di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah cuaca ekstrem. Kita tahu di beberapa negara seperti India, kemudian di Cina, kemudian di Australia dan di beberapa daerah yang lain itu fenomena El Nino sangat terasa sekali. Ada anomali cuaca di mana-mana, ada yang kekeringan dan sebagainya. Dan ini pasti punya dampak yang signifikan di perburukan kondisi udara di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Faktor yang lain adalah pembakaran sampah dan biomasa. Ini adalah kebiasaan masyarakat kita yang masih suka membakar sampah, sisa-sisa sampah organik dan sebagainya, dibakar dan sebagainya. Ini juga akan berdampak, sobat semuanya. Jadi kalau sobat semua masih suka bakar sampah dan sebagainya, mulai sekarang hilangkan kebiasaan ini karena ini kan berdampak buruk pada kondisi cuaca di sekitar kita semuanya. Kemudian yang keenam adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik kok bisa menyebabkan perburukan kualitas udara? Ya, karena pembangkit listrik rata-rata di Indonesia itu masih seperti yang tadi, masih sama dengan di industri, menggunakan bahan bakar fosil, batu bara kebanyakan gitu. Dan yang ada di sekitar Jakarta juga sama, masih menggunakan batu bara dan bahan bakar fosil, dan itu adalah bisa berandil besar terhadap perburukan dari kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perburukan kualitas udara ini. Tapi faktor-faktor tadi adalah faktor-faktor utamanya yang saya sebutkan tadi, sekitar 6 faktor ya gitu. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita tahu Jakarta seperti itu, apakah kota-kota besar di dunia yang lain tuh mengalami hal yang sama kira-kira? Nah, saya punya datanya nih. Saya ambil dari data dari di sini bahwa di beberapa kota di negara yang lain itu juga mengalami hal yang mirip-mirip dengan Jakarta, meskipun tadi itu Jakarta tetap juara dalam hal polusi terburuk di dunia. Tapi ini datanya bisa dilihat di sini. Dari data di atas bisa dilihat bahwa Jakarta indeks sekitar 144, kemudian disusul ada beberapa kota yang lain, misalnya di Hanoi 138, New Delhi 124 dan sebagainya. Baik, sobat sehat semuanya, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan menyikapi kondisi cuaca di Jakarta ini. Nah, intinya ada 3 hal. Ini berdasarkan informasi dari Prof. juga tadi ini ya, bahwa ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk menghadapi kondisi cuaca yang buruk ini. Yang pertama adalah sedapat mungkin membatasi aktivitas fisik yang berat kita batasin. Karena memang kondisi di Jakarta dan sekitarnya sedang buruk-buruknya. Dan kemudian kalau kita beraktivitas di jalan misalnya, hindari jalan-jalan yang macet, lampu merah dan sebagainya. Karena itu adalah pusat dari udara yang buruk tadi. Nah, yang kedua adalah warga masyarakat yang mempunyai penyakit kronis. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Maka kalau memang selama ini ada obat yang harus rutin dikonsumsi, maka ingatlah, konsumsinya harus disiplin sesuai aturan yang ada secara rutin. Yang ketiga adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan menambah polusi lain yang masuk ke paru-paru. Misalnya dengan merokok dan membakar sampah organik. Ini tadi yang saya sebutin di atas bahwa hindari
membakar sampah organik yang yang selama ini menjadi kebiasaan kita hindari, karena berdampak sangat signifikan terhadap terjadi perburukan udara di Jakarta dan sekitarnya. Nah, sekarang lantas bagaimana bila gejala batuk dan ispa itu sudah terjadi, sudah muncul gejala di kita dan di keluarga kita. Nah, Prof juga memberikan tipsnya bahwa tips untuk keluarga kita apabila terjadi ini, misalnya timbul batuk-batuk, kemudian tadi itu ada yang tercekat di tenggorokan dan sebagainya, perbanyak minum. Just drink water, kata Prof Yoga, gitu. Karena dengan banyak minum akan mengencerkan dahak, kemudian mudah dikeluarkan dan jalan nafasnya akan menjadi lega dan bersih. Begitu kata beliau ya. Kemudian yang berikutnya adalah bila dibutuhkan obat ya. Jadi ini biasanya obat masyarakat kita tuh kalau belum minum obat belum puas gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya cuma dikasih tip dan nggak dikasih obatnya itu belum belum mantep lah gitu. Nah, ada tips bocorannya obat yang bisa dikonsumsi, misalnya yang pertama adalah obat yang sifatnya mukolitik, yaitu pengencer dahak. Yang kedua adalah ekspektoran, yaitu pengeluar dahak. Yang ketiga adalah antitusif atau penekan batuk kering. Jadi ketiga obat ini sifatnya adalah simptomatik, yaitu menghilangkan dari gejalanya. Jadi untuk saat ini kalau misalnya kejadian-kejadian tadi, misalnya yang batuk-batuk dan sebagainya, itu tidak usah menggunakan antibiotik dulu. Belum diperlukan antibiotik, sobat semuanya. Kalau misalnya ada penyerta yang lain, misalnya demam dan sebagainya, baru itu diperlukan konsumsi antibiotik lebih lanjut. Tentu dengan resep dari dokter ya. Oke, baiklah, sobat semuanya. Demikian tadi adalah obrolan kita mengenai kualitas udara di Jakarta yang sangat-sangat buruk kira-kira ya. Jadi sangat kurang bagus. Bagaimana dampaknya dan bagaimana kita semuanya menyikapinya. Bagaimana kita kalau misalnya ada kejadian kita dan keluarga kita sudah terkena imbas dari udara buruk ini. Kita berharap semuanya cepat bisa diatasin, kita semua bisa hidup sehat kembali dan beraktivitas secara normal sehingga semuanya bisa baik-baik saja. Oke, see you on the next video. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak minum. Just drink water, kata Prof. Yoga. Gitu.